Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke praktikum sistem produksi. Sekarang kita akan melakukan praktikum modul 2, yaitu tentang perencanaan agregat. Nah, tujuan dari praktikum perencanaan agregat modul 2 ini, yang pertama, dapat mengetahui metode perencanaan agregat. Yang kedua, dapat menghitung metode perencanaan agregat dan biayanya. Yang ketiga, dapat menentukan perbandingan dari metode perencanaan agregat. Yang keempat, dapat menentukan metode terbaiknya. Nah, apa aja sih metode dari perencanaan agregat? Nah, metode dari perencanaan agregat ini ada 3 metode. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu perencanaan agregat. Perencanaan agregat merupakan suatu perencanaan produksi untuk menentukan berapa unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulannya dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Jadi, perencanaan agregat ini kita tentukan dulu berapa jumlah kapasitas produksi yang ada di pabrik kita, lalu ditentukan metode apa saja yang terbaik untuk menentukan perencanaan agregat yang kita perlukan. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama, ada variasi tingkat persediaan. Apa sih itu variasi tingkat persediaan? Yaitu metode dengan cara mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap dan menyimpan kelebihan produksi pada bulan-bulan tertentu untuk digunakan pada bulan-bulan lainnya yang mengalami kelebihan permintaan. Jadi, yang dimaksud dengan metode ini adalah ketika kita punya kapasitas persediaan kelebihan pada bulan sebelumnya, maka akan digunakan persediaan yang ada untuk menutupi kelebihan permintaan yang ada pada bulan selanjutnya. Nah, di sini bentuk tabel yang digunakan. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, kalian bisa lihat ada total produksi, yaitu total permintaan dibagi total hari kerja, kapasitas produksi, yaitu jam kerja dibagi waktu proses, ada jumlah tenaga kerja per hari, itu rata-rata produksi dibagi kapasitas produksi, lalu ada jumlah produksi sama dengan hari kerja dikali rata-rata produksi per hari. Lalu ada perubahan persediaan, yaitu jumlah produksi dikali permintaan. Lalu total biaya tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dikali hari kerja dikali biaya tenaga kerja. Lalu total biaya persediaan, total akumulasi dikali biaya penyimpanan. Lalu ada total gudang, biaya gudang. Lalu ada total fasilitas, yaitu biaya fasilitas penyimpanan. Lalu ada namanya metode variasi tenaga kerja, yaitu metode yang digunakan apabila terjadi permintaan tinggi, maka dilakukan penambahan tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan rendah, maka akan dikurangi tenaga kerja yang ada. Jadi biaya yang timbul itu biaya pengurangan sama penambahan tenaga kerja. Di sini rumusnya sama, cuma ada biaya penambahan dan juga biaya pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga ada variasi subkontrak, yaitu biaya yang digunakan apabila terjadi permintaan yang bertambah, sementara kapasitas produksi tidak cukup untuk memenuhinya. Sedangkan perusahaan tidak menghendaki hilangnya permintaan. Jadi, subkontrak ini kayak misalkan kita punya produksi 100, permintaan 100, ternyata kita hanya cukup untuk memproduksi sebanyak 80, maka sisanya sebesar 20 akan diberikan kepada subkon kita. Rumusnya sama aja.
tinggal ada biaya subkontraknya. Ini bisa dilihat. Dari ketiga metode ini, maka kalian harus mencari biaya yang dikeluarkan yang paling rendah untuk digunakan. Nah, ini kita lanjut aja langsung ke praktikum. Nah, apa sih data apa saja yang diperlukan untuk menjalani praktikum ini? Nah, yang pertama itu ada data permintaan produk meja belajar. Nah, data ini didapatkan dari 3 metode peramalan sebelumnya yang merupakan metode terbaik dari 3 metode tersebut. Misalkan kalau yang punya saya ini kan metode terbaiknya dari MA, SS, dan DES. Yang terbaik adalah SES, atau Single Exponential Smoothing. Nih, dari ketiga metode ini, yang terbaik SES. Maka diambil tuh data dari ke 25 sampai 36, yaitu 12468. Maka dibulatkan jadi 12469. Nah, ini diambil datanya. Nah, ini ada data produk meja belajar. Nah, ini jam kerjanya nanti ditentukan oleh lab, bisa 7 atau 8 jam. Nah, untuk waktu bakunya, ini didapatkan dari kalian praktikum PSKE kemarin, yaitu dari data OPC. Berapa sih total waktu yang digunakan untuk memproduksi 1 unit produk? Kalau kalian kan kemarin produknya kalau nggak salah Bowman. Nah, ini nih, produknya berapa, lihat di OPC. Kan kalau di OPC bentuknya detik. Nah, kalian ubah tuh ke jam. Kira-kira berapa jam. Ntar jam kerjanya juga tentukan. Nah, ini data-data yang ditentukan oleh lab. Ada biaya gudang, biaya fasilitas penyimpanan, ini biaya back order, nanti akan digunakan untuk metode variasi persediaan, yaitu biaya yang digunakan apabila terjadi minus pada hasil akhir dari variasi persediaan. Lalu ada biaya penyimpanan, ada biaya tenaga kerja, biaya margin subkon, biaya penambahan tenaga kerja, itu biaya pengurangan tenaga kerja. Nah, ini nanti kalian cari di tahun 2021, dari bulan Januari sampai Desember, berapa jumlah hari kerja yang dipakai. Ini hari kerjanya Senin sampai Jumat. Hari libur nggak dihitung ya, jadi disesuaikan aja. Satu kelas itu sama hari kerjanya dari bulan Januari sampai Desember 2021. Langsung aja kita ke praktikumnya. Nah, berikut adalah tabel yang akan dipakai di metode variasi persediaan. Jadi, kalian ini kan ada 3 metode, variasi persediaan, subkontrak, sama tenaga kerja. Nah, dari 3 metode ini, kalian bikin per metodenya itu pembulatan ke atas sama pembulatan ke bawah. Maksudnya apa? Jadi apabila ada hasil yang koma dari suatu pembagian atau perkalian, kalau pembulatan ke atas berarti dinaikkan atau di round up. Kalau pembulatan ke bawah, setiap hasil yang ada pembagian atau perkalian atau apapun, itu di round down. Misalkan kita hitung dulu di pembulatan ke atas. Ini metode variasi persediaan ya. Nah, permintaan yang tadi, yang data ke-25 sampai 36 metode terbaik, kalian masukkan ke sini. 1 sampai 12. Lalu ada hari kerja, sesuai dengan kalender 2021, maka kita cari dulu tuh, berapa sih produksinya,
berapa sih perubahan persediaan, dan juga berapa sih akumulasinya. Sebelum masuk ke produksi ini, kita hitung dulu rata-rata produksi per hari. Rumusnya adalah total permintaan dari bulan 1 sampai 12 dibagi total hari kerja pada tahun 2021. Maka hasilnya 149628 dibagi 247 maka 605,78. Karena ini pembulatan ke atas, maka rata-rata produksi per harinya 606. Maka dimasukkanlah produksinya, yaitu hari kerja dikali 606 ini. Maka dimasukkan ke semuanya. Hari kerja dikali 606. Berarti 20, misalkan di bulan ketiga, 20 dikali 606. Total dari 1 sampai 12. Totalkan. Lalu habis itu, kalian lihat kapasitas produksinya. Tadi ini kan yang 1,27 jam tuh satu unit dari produksi yang tadi, data yang tadi. Ini 1,27 jam. Ini 1,27 jam. Nah, menghitung kapasitas produksinya adalah jam kerja dibagi jumlah waktu per unit yang dipakai. Berarti 7 dibagi 1,27. 7 dibagi 1,27. Hasilnya 5,4. Karena ini pembulatan ke atas, maka 6. Lalu hitung jumlah tenaga kerja yang digunakan, yaitu rata-rata produksi per hari 606 ini dibagi sama kapasitas produksinya, yaitu 6. Maka dapatlah 101. 606 dibagi 6 sama dengan 101. Dan jumlah produksinya adalah 247 jumlah hari kerja dikali rata-rata produksi per hari 606. Maka hasilnya adalah 149682. Nah, ini perubahan persediaannya. Rumusnya adalah produksi dikurang permintaan. Produksi dikurang permintaan. Sampai ke bawah. Hasilnya ntar di sum. Nah, akumulasinya kan ada yang positif, ada yang negatif. Maka akumulasinya adalah, kalau yang pertama berarti 863. Berarti kan ada perubahan persediaan di bulan kedua minus 955. Maka diakumulasinya sama dengan 863 ditambah 955 minus 955. Jadi hasilnya minus 92. Begitupun seterusnya, karena ada perubahan persediaan di bulan ketiga minus 349, maka akumulasinya adalah minus 92 ditambah minus 349. Hasilnya adalah minus 441. Begitupun seterusnya sampai bawah. Nah, dilihat sampai bawah. Kalau hasilnya ini positif, di 54 di bulan ke-12, diakumulasinya positif, maka nanti akan dikali sama biaya persediaannya. Akan dikali sama biaya penyimpanan. Nah, total yang digunakan adalah total biayanya ya. Total biaya tenaga kerja adalah jumlah hari kerja dikali jumlah tenaga kerja dikali biaya tenaga kerja 65260. Ini biaya tenaga kerjanya 65260. Lalu total biaya persediaan adalah 54. Kalau positif ya, 54 dikali sama biaya penyimpanan. Ini biaya penyimpanan.
10.250. Total biaya gudang, lihat dari sini juga. Ini biaya gudang 40 juta. Lalu ada biaya fasilitas, lihat sini juga 1 juta. Maka total biayanya 1.600.000.000. Ini untuk pembulatan ke atas. Nah, untuk pembulatan ke bawah, rumusnya sama, cuman beda pembulatan ke atas sama pembulatan ke bawah. Yang beda adalah, kalau tadi rata-rata produksi per harinya, nih, kalau ini 606, maka ini 605. Kalau ini kapasitas produksinya 6, ini jadi 5, karena di rundown. Dan jumlah tenaga kerjanya mengikuti 605 dibagi 5, hasilnya 121. Maka jumlah produksinya adalah 605 dikali 247. Nah, ini produksinya, berarti kalau tadi yang pembulatan ke atas 22 dikali 606, maka di pembulatan ke bawah dikali 605. Sampai ke bawah, terus di zoom. Maka perubahan persediaannya adalah sama rumusnya, akumulasi. Di periode pertama 841, di periode kedua minus 947. Ini dapatkan dari produksi dikurang pemerintahan ya. Nah, maka di akumulasi periode kedua 841 plus minus 974. Akumulasi ketiga minus 133 ditambah minus 369. Begitupun seterusnya. Ini kan hasilnya minus nih, di minus 193. Kan nanti akan total biayanya yang digunakan, yaitu total biaya tenaga kerja, rumusnya sama, 121 dikali total hari kerja, dikali biaya tenaga kerja, rumusnya sama, cuman bedanya, kalau ini kan minus 193. Karena minus, maka yang biaya yang digunakan adalah biaya back order, yaitu 4699. Hasilnya ini, total biaya gudang masukkan, total biaya fasilitas masukkan, total dapatlah pembulatan ke bawah yang variasi persediaan itu 1.980.000.000. Nah, ini yang persediaan ya. Kita langsung masuk ke subkontrak. Sama pembulatan ke atas dan juga pembulatan ke bawah. Yaitu yang pertama, kita hitung dulu rata-rata produksi per hari, didapatkan rumusnya. Ini kita lihat, dapatnya ini, cari hari kerja paling banyak. Kalau ini kan di periode ke-7, hari kerja paling banyaknya 23. Maka rata-rata produksi per hari adalah 12469 dibagi 23. Hasilnya 542,13. Karena pembulatan ke atas jadi 543. Kapasitas produksinya sama. Kalau 5,4 di round up jadi 6. Maka jumlah tenaga kerjanya 543 dibagi 6 dapatnya 90,5. Maka di round up 91. Nah, produksinya sama, didapatkan dari 2 hari kerja dikali sama rata-rata produksi per hari 543. Begitupun seterusnya dikali 543 sampai bawah total. Selisih produksi dikurang permintaan, yaitu rumusnya adalah produksi dikurang permintaan. Arti kan jawabannya di minus 523. Terus yang ke bawahnya minus 2152, minus 1609, minus 1005, dan seterusnya. Nah, ini ada yang positif 1. Berarti kalau misalkan hasilnya minus 523, berarti dia harus diproduksi sama subkontrak. Ya minus subkontrak.
subkontrak, 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 subkontrak. Nah, ini kan ada 20. Ada persediaan, berarti kan di bulan ini 20, karena positif. Nah, bulan selanjutnya, ini membutuhkan subkon 1066. Karena ada persediaan 20, maka kita cukup memesan ke subkontraknya 1046. Artinya minus 1066 ditambah 20 sama dengan minus 1046. Karena itu subkontrak, jadi 1046. Nah, begitupun seterusnya. Kalau ada persediaan, ntar ditambahkan ke bulan selanjutnya. Maka total biaya tenaga kerja yang digunakan, rumusnya sama, hari kerja dikali jumlah tenaga kerja, dikali biaya tenaga kerja. Lalu biaya persediaannya kan cuma 20. Maka 20 dikali biaya persediaan. Lalu ada biaya gudang, biaya fasilitas, terus ada biaya subkon. Biaya subkon ini dapatkan dari total subkontrak 15.507 dikali biaya subkon. Nih, 8.250. Hasilnya adalah 1,6 miliar. Lalu untuk pembulatan ke atas, ke bawah, rumusnya sama, cuman beda pembulatan ke atas sama bawahnya. Kalau yang tadi itu 543. Nih. Kalau ini 542 kan di London. Kalau ini 5, tadi 6, maka ini 5. Maka jumlah tenaga kerjanya adalah 542 dibagi 5. Hasilnya 108,4. Karena di London jadi 108. Maka rumusnya sama. Diselisih produksi dikurang permintaan. Hasilnya minus kan. Maka dia pesan ke subkontrak karena dia kekurangan jumlah yang harus diproduksi. Periode 1 sampai periode 12 semuanya pesan ke subkontrak. Nggak ada yang positif atau nggak ada persediaan yang tersisa. Maka biaya tenaga kerjanya sama 108 dikali 247 hari kerja dikali jumlah biaya tenaga kerjanya. Biaya persediaan 0 karena nggak ada, 0 dikali 10.250 0. Biaya gudang, biaya fasilitas. Nah, biaya subkonnya 15.754 dikali biaya subkon. Maka total biaya dari subkontrak pembulatan ke bawah 1.911 juta. Ini yang untuk subkontrak. Sekarang yang tenaga kerja. Sama rumusnya pembulatan ke atas dan juga pembulatan ke bawah. Kapasitas produksinya ini tetap pembulatan ke atas 6 ya, sama kayak sebelumnya, metode sebelumnya. Nah, rumusnya adalah kita hitung dulu rata-rata produksi per hari. Berarti permintaan dibagi hari kerja sama dengan 566,77. Karena pembulatan ke atas jadi 567. Begitupun seterusnya sampai bawah. Lalu tenaga kerja rumusnya adalah tenaga kerja yang digunakan atau yang dibutuhkan, rumusnya adalah yaitu permintaan
dibagi hari kerja, dibagi kapasitas produksi 6. Begitupun seterusnya, permintaan dibagi hari kerja, dibagi kapasitas produksi yang 6 ini. Begitupun seterusnya. Karena ini di round up, maka di round up 94,46 jadi 95. Nah, cara ngitung penambahan tenaga kerja ini atau pengurangan tenaga kerja ini, itu kita lihat, ini kan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di periode pertama kan 95. Maka jumlah tenaga kerja periode yang digunakan untuk periode sebelumnya itu kita lihat dari jumlah tenaga kerja persediaan SES. Persediaan ya, dari persediaan. Kan tadi di persediaan pembulatan ke atas, itu yang dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang digunakan ada 101 tenaga kerja. Sedangkan yang dibutuhkan di bulan pertama itu ada 95. Maka jumlah tenaga kerja yang tersedia itu 101. Sedangkan yang dibutuhkan 95. Berarti ada pengurangan sebesar 6 tenaga kerja. Jadi 101 dikurang 95 jadi 6. Di periode selanjutnya, periode sebelumnya 95. Sedangkan di periode kedua yang dibutuhkan itu 110. Berarti harus ada penambahan tenaga kerja sebanyak 15 orang. Lalu di periode ketiga yang dibutuhkan 104. Di periode sebelumnya yang dibutuhkan 110. Maka ada pengurangan sebanyak 6 tenaga kerja. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini kan di periode ke-11 yang dibutuhkan 104. Di periode ke-12 yang dibutuhkan 95. Maka ada pengurangan tenaga kerja sebanyak 5. Nah, ini kan 0 tadinya nih. 58. Maka total pengurangan tenaga kerja 58. Supaya hasilnya seimbang, sama-sama 58, maka di penambahan tenaga kerja yang periode ke-12 ditambahin 2 tenaga kerja supaya hasilnya sama 58. Maka kita hitung biaya tenaga kerja dari bulan 1 sampai 12. Caranya adalah yang bulan 1 itu hari kerja dikali jumlah tenaga kerja yang pembulatan ke atas 95 dikali biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja, penambahan tenaga kerja 65 260. Bukan gitu. Ini dari biaya tenaga kerja ya, bukan biaya penambahan atau biaya pengurangan. Jadi hari kerja dikali jumlah tenaga kerja dikali biaya tenaga kerja 65 260. Begitupun sampai bulan ke-12. Total semuanya. Maka total biaya tenaga kerja dari bulan 1 sampai bulan 12 itu disum atau total. Nah, ini ada biaya penambahan tenaga kerja. Biaya penambahan tenaga kerja itu kan ada biaya penambahannya itu sebesar 58 orang. Maka 58 dikali biaya penambahan tenaga kerja. Biaya penambahannya berapa? 75.500. Lalu ada biaya pengurangan sebesar 58 orang juga. Maka biayanya itu 58 dikali biaya pengurangan tenaga kerja 130. Lalu ada biaya gudang, biaya fasilitas, dan ditotalin dari
total biaya tenaga kerja, tambah biaya penambahan, sampai biaya fasilitas. Dapatlah biayanya. Nah, untuk pembulatan ke bawah, sama rumusnya itu tadi kan kapasitas produksinya 5,4, karena pembulatan ke bawah jadi 5. Rata-rata produksi per hari, berarti permintaan dibagi hari kerja, begitupun seterusnya. Karena di rundown, atau pembulatan ke bawah, maka di rundown 566 sampai dengan 593. Lalu tenaga kerja itu rumusnya permintaan dibagi hari kerja dibagi kapasitas produksi sebesar 5, maka dapatlah 113,35. Karena ini pembulatan ke bawah, jadi semuanya di rundown. Nah, tadi kita lihat dari tenaga kerja persediaan SS, pembulatan ke bawah berapa? Ini kan jumlah tenaga kerjanya 121. Maka di tenaga kerja awalnya 121 yang disediakan, ternyata yang dibutuhkan cuma 113. Maka harus dikurangi 121 dikurang 113. Jadi yang dikurangi sebesar 8. Begitupun seterusnya. Di periode kedua yang dibutuhkan 131, sedangkan yang ada 113. Maka harus ditambah sebesar 18. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Di periode ke-11 sampai periode ke-12, yang disediakan 124, yang dibutuhkan 118. Harus dikurangi 124 dikurang 118 sama dengan 6. Supaya hasilnya sama 70, ini kan tadinya 0, maka ditambah 3. Nah, rumusnya sama untuk total biayanya. Biaya tenaga kerja bulan pertama itu hari kerja dikali tenaga kerja ke bawah dikali biaya tenaga kerja 65.260 sampai bulan ke-12. Ditotalin dari bulan ke-1 sampai 12. Nah, biaya penambahannya berarti 70 ini, biaya penambahan ini 70 dikali biaya penambahan tenaga kerja. Biaya pengurangannya juga 70. Ini 70 dikali biaya pengurangan sebesar 130.000. Begitupun seterusnya gudang, fasilitas, total biayanya berapa. Maka setelah didapatkan dari 3 metode dan juga 6 hasil, maka harus dibandingkan. Ini metodenya, strategi variasi persediaan, pembulatan ke atas ke bawah berapa, subkon pembulatan ke atas ke bawah berapa, strategi tenaga kerja, sub ke atas sama ke bawah berapa. Maka dihitung metode yang terbaik yang mana. Maka kita lihat biayanya. Yang paling kecil ternyata strategi subkon pembulatan ke atas. Maka biaya terkecil yang dipakai yaitu 1.636.087.270. Berarti strategi yang digunakan adalah strategi subkontrak dengan pembulatan ke atas. Saya yang bikin rumusnya seperti tadi, dan tabelnya juga seperti tadi. Mungkin itu aja penjelasan dari modul 2 perencanaan agregat. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas praktikum yang ada sesuai dengan nanti data-data yang ini akan diberikan menyusul. Sekian praktikumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.